Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana bukan sekadar sebagai catatan sejarah semata, tetapi juga pelajaran berharga tentang keimanan, ketabahan, dan kecintaan kepada Allah serta Rasul-Nya, perjalanan hidup mereka, sifat-sifat yang patut diteladani, serta bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Simak ulasan selengkapnya. Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang rasul dan pemimpin umat, tetapi juga seorang suami yang penuh kasih sayang dan bijaksana dalam mengelola rumah tangganya. Kehidupan beliau dengan istri-istrinya menjadi teladan dalam berbagai aspek, mulai dari kesabaran, keadilan, hingga kelembutan dalam memperlakukan pasangan. Selama hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi 11 wanita, masing-masing memiliki latar belakang yang unik serta berkontribusi besar dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya menjadi pendamping hidup beliau, tetapi juga tokoh penting dalam penyebaran ajaran Islam, memberikan dukungan moral, serta menjadi sumber ilmu dan hikmah bagi umat muslim. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita yang memiliki peran luar biasa dalam kehidupan beliau. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah seorang pengusaha sukses di Makkah yang dikenal karena kecerdasan, keteguhan hati, dan akhlak yang luhur. Dia mendapatkan julukan At-Tahirah, yaitu bermakna yang suci, karena integritas serta kehormatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Khadijah adalah wanita pertama yang mengimani kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat sulit, tetapi juga menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan dakwah Islam. Kesetiaan dan kasih sayang Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar sehingga beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Dari pernikahan mereka, lahir beberapa anak, di antaranya Fatimah Az-Zahra yang kelak menjadi ibu dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah wafat pada usia 65 tahun, meninggalkan duka mendalam bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun wafatnya bahkan disebut sebagai tahun kesedihan karena kehilangan dua sosok penting dalam hidup beliau, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, paman yang selalu melindunginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengenang Khadijah dengan penuh cinta dan penghormatan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa tidak ada satupun istri Nabi yang membuatnya merasa cemburu selain Khadijah, meskipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Hal ini menunjukkan betapa besar kedudukan Khadijah di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, Allah Ta'ala telah memberikan kepada Khadijah, wanita yang sangat mulia, berbagai keutamaan, hingga ia menjadi contoh teladan bagi semua wanita muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudah binti Zam'ah. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kehilangan istri tercintanya dan dukungan moral yang besar dari Khadijah tentu meninggalkan kekosongan yang mendalam. Di saat itulah, Saudah binti Zam'ah, seorang janda yang telah kehilangan suaminya akibat pertempuran, menjadi pendamping hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah binti Zam'ah adalah seorang wanita yang berusia lanjut ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya yang sudah sekitar 70 tahun tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilihnya sebagai istri. Pernikahan ini bukan semata-mata karena ketertarikan fisik, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Saudah yang telah kehilangan suaminya. Saudah sendiri dikenal sebagai wanita yang memiliki hati yang lembut, penuh perhatian, dan selalu berusaha menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya yang humoris. Pernikahan ini juga menjadi bukti nyata betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan janda dan wanita yang membutuhkan perlindungan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana memberikan tempat bagi Saudah di rumah tangganya, menjadikan pernikahan mereka sebagai simbol kepedulian dan kebaikan hati beliau terhadap kaum wanita, khususnya mereka yang berada dalam keadaan sulit. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, di antara istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha memiliki kedudukan yang istimewa. Ia adalah putri dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat terdekat dan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dikenal sebagai wanita yang cerdas, berwawasan luas, serta memiliki pemahaman agama yang mendalam. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan ketajaman berpikir dan daya ingat yang luar biasa, sehingga menjadi salah satu sumber utama periwayatan hadits. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah, dan beliau seringkali menunjukkan kasih sayangnya secara terbuka. Aisyah juga kerap menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dan menjadi saksi dari banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam. Keaktifannya dalam bertanya dan berdiskusi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya figur penting dalam penyebaran ilmu Islam, terutama dalam bidang fiqih dan hadis. Keutamaan Aisyah bahkan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, keutamaan Aisyah atas wanita lainnya bagaikan keutamaan tarid, roti yang dibubuhkan dan dimasukkan ke dalam kuah, atas makanan-makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah tidak hanya berperan sebagai istri yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai seorang ilmuwan muslimah yang kontribusinya dalam dunia keislaman terus dikenang hingga kini. Berkat kecerdasannya, banyak sahabat dan ulama yang berguru kepadanya, sehingga ia menjadi salah satu perawi hadits terbanyak dalam Islam. Hafsyah binti Umar radhiyallahu anhu. Hafsyah binti Umar, putri dari Umar bin Al-Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya, serta Zainab binti Maz'un, lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Sebagai putri seorang sahabat Nabi yang sangat dihormati, Hafsyah tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan penuh dedikasi. Setelah kehilangan suaminya, Khunais bin Hudzafah, yang gugur dalam perang Badar akibat luka yang dideritanya, Hafsyah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 3 Hijriah. Mahar yang diberikan dalam pernikahan tersebut adalah 400 dirham, sebuah simbol kesederhanaan namun penuh makna. Kecerdasannya yang luar biasa menjadikan Hafsyah sebagai salah satu dari sedikit wanita yang belajar menulis langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, selain kecerdasan intelektualnya, Hafsyah juga memiliki peran penting dalam sejarah Islam, yaitu dalam menjaga mushaf Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau memegang amanah untuk menjaga mushaf yang disalin pada masa tersebut. Mushaf ini kemudian menjadi rujukan penting dalam penyusunan Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian, Hafsyah tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai penjaga warisan Al-Quran yang sangat berharga bagi umat Islam sepanjang masa. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, seorang wanita mulia yang dikenal dengan kepribadiannya yang penuh kasih dan kepedulian, menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjadi janda dari Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Meskipun pernikahannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, Zainab meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam berkat sifat kemurahan hatinya yang luar biasa. Beliau mendapat julukan ibu orang-orang miskin karena ketulusan dan dedikasinya dalam merawat dan membantu mereka yang kurang mampu. Zainab dikenal sebagai wanita yang selalu memprioritaskan kepentingan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan. Kepeduliannya terhadap sesama, terutama kaum miskin, menjadikannya sosok yang dihormati dalam masyarakat. Kehidupan Zainab, meskipun singkat, penuh dengan contoh-contoh kebaikan yang patut diteladani oleh umat Islam. Kebaikan hati dan perhatian beliau terhadap orang-orang yang kurang beruntung menjadi warisan yang tetap dikenang hingga kini, menjadikan Zainab sebagai teladan sempurna dalam menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Ummu Salamah. Ummu Salamah yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama Hindun binti Abu Umayyah, merupakan seorang wanita mulia yang telah mengalami banyak ujian hidup. Ia adalah janda dari Abu Salamah, seorang sahabat yang gugur dalam perang Uhud, sebuah kehilangan yang sangat mendalam baginya. Namun, di tengah kesedihan dan cobaan tersebut,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dengan tujuan untuk memberikan dukungan moral dan menghormati pengorbanan Abu Salamah yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan ini juga menjadi simbol penghargaan atas perjuangan suaminya dalam membela agama Islam. Ummu Salamah bukan hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai wanita yang sangat bijaksana, memiliki pandangan luas, dan tetap tegar dalam menghadapi ujian hidup. Beliau memiliki peran yang besar dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjadi rujukan dalam banyak masalah hukum dan kehidupan sehari-hari. Keberanian, keteguhan, dan kearifannya menjadikannya salah satu wanita paling dihormati dalam sejarah Islam. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy, yang dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa, merupakan sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Sebagai istri ke-6 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab tidak hanya dikenal karena kedudukannya yang mulia, tetapi juga karena komitmennya yang mendalam dalam membantu sesama. Zainab berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta berbagi kekayaan yang dimilikinya dengan penuh ketulusan. Tidak hanya dengan harta, Zainab juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti membantu orang-orang yang terkena musibah dan menyantuni kaum fakir miskin. Kedermawanannya mencerminkan prinsip hidup yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dengan sikap peduli dan semangat berbagi, Zainab menjadi contoh teladan yang menginspirasi umat Islam untuk terus menolong sesama dan meningkatkan rasa solidaritas sosial. Juwairiyah yang merupakan istri ke-8 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki peran yang signifikan dalam mempererat hubungan antara umat Islam dan suku-suku Arab. Pernikahan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperkuat hubungan pribadi mereka, tetapi juga memperluas pengaruh Islam di kalangan suku Bani Al-Mustalik. Sebelum menikah dengan Nabi, Juwairiyah adalah seorang wanita dari suku tersebut, dan pernikahan ini membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat antara umat Islam dan suku-suku yang sebelumnya berada dalam kedudukan yang lebih terpisah. Pernikahan Juwairiyah juga membawa dampak sosial yang positif, di mana banyak dari anggota suku Bani Al-Mustalik yang kemudian memeluk Islam setelah melihat contoh kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Juwairiyah tidak hanya menjadi istri yang penuh kasih, tetapi juga simbol persatuan dan perdamaian yang berkontribusi dalam memperkokoh ikatan antara berbagai suku dalam masyarakat Arab pada masa itu. Kehidupannya menjadi bukti bagaimana sebuah hubungan dapat membangun jembatan antara berbagai kelompok yang berbeda, menjadikan Islam sebagai kekuatan pemersatu. Syafiyah binti Uyai. Syafiyah binti Uyai, istri ke-9 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan seorang wanita yang luar biasa yang berasal dari suku Bani Nadir. Sebagai seorang mu'alaf, Syafiyah memeluk Islam dengan penuh keyakinan dan semangat yang besar. Kecerdasannya yang tajam dan ketekunannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan membuatnya menjadi salah satu istri Nabi yang berpengaruh dalam kehidupan intelektual umat Islam pada masa itu. Syafiyah tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan dan kemampuannya dalam memahami ajaran Islam dengan cepat. Ia selalu berusaha untuk mendalami dan mengajarkan pengetahuan kepada orang lain, berkontribusi dalam memperkaya wawasan umat Islam. Keberanian dan semangatnya dalam mencari ilmu menjadi inspirasi bagi wanita-wanita Muslim lainnya untuk terus belajar dan memperdalam agama mereka. Kehidupan Syafiyah menggambarkan seorang wanita yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga penuh dedikasi dalam meraih pengetahuan. Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Ummu Habibah binti Abu Sofyan, istri ke-10 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sosok yang penuh kelembutan hati, namun memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Meskipun ayahnya, Abu Sofyan, adalah seorang pemimpin kafir Quraisy yang keras menentang Islam, dan suaminya sebelumnya telah murtad, Ummu Habibah tetap teguh mempertahankan keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Keimanannya tidak tergoyahkan oleh tekanan dari luar, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Ummu Habibah dikenal karena sikapnya yang lembut, penuh kasih sayang, dan kesopanannya. Meskipun hidup dalam situasi yang penuh tantangan, ia selalu menunjukkan kelembutan dalam pergaulan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai ujian. Ia menjadi contoh teladan bagi umat Islam, terutama bagi wanita, tentang bagaimana menggabungkan kelembutan,
dengan keteguhan dalam berpegang pada prinsip-prinsip agama. Keberanian dan keteguhannya menunjukkan bahwa iman yang kuat dapat mengatasi segala rintangan. Maimunah binti Harits. Maimunah binti Harits adalah istri ke-11 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin atau ibu dari kaum mukminin. Maimunah memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam dan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang wanita yang penuh pengabdian, Maimunah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Muslim pada masa itu. Pernikahannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya merupakan hubungan pribadi, tetapi juga mempererat ikatan sosial dan spiritual antara umat Islam. Maimunah dikenal dengan kesederhanaannya, sifat sabarnya, dan kecintaannya terhadap agama. Ia selalu mendukung suaminya dalam setiap langkah dan perjuangan dakwah. Sebagai ibu kaum mukminin, Maimunah memiliki tempat yang sangat dihormati dalam hati umat Islam yang menganggapnya sebagai contoh kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain istri-istrinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki dua wanita sahaya yang berperan dalam kehidupan beliau. Maryah, seorang wanita dari Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi, adalah ibu dari putra beliau yang bernama Ibrahim. Maryah adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang memberikan kontribusi besar dalam kehidupan keluarga Nabi. Raihanah binti Zaid, seorang budak yang dihibahkan oleh Zainab binti Jahsy kepada Nabi, juga memiliki peran penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raihanah menunjukkan ketulusan hati dan kesetiaan meskipun statusnya sebagai seorang budak. Kehadiran mereka memperlihatkan sisi kemanusiaan Nabi yang penuh belas kasih, menerima dan menghargai orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosial. Istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan sebutan Ummul Mukminin memegang posisi yang sangat mulia dan istimewa dalam Islam. Mereka tidak hanya berperan sebagai pasangan hidup Nabi, tetapi juga sebagai teladan utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan yang dimiliki oleh istri-istri Nabi yang perlu kita renungkan dan jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. 1. Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ayat ini dengan jelas menegaskan kedudukan para istri Nabi sebagai ibu bagi orang-orang beriman. Tidak hanya sekadar gelar, namun, ini adalah sebuah penghormatan yang mendalam yang menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam kehidupan spiritual umat Islam. Istri-istri Nabi, dengan segala kesabaran dan ketulusan hati, memberikan contoh ideal dalam mendidik dan membimbing umat Islam menuju kebaikan. Mereka adalah sosok ibu spiritual bagi seluruh umat Muslim, memberikan teladan dalam kesalehan, ketaatan, dan pengorbanan untuk agama. 2. Memilih akhirat di atas dunia. Dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi pilihan kepada istri-istrinya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Keutamaan yang sangat menonjol dari istri-istri Nabi adalah pilihan mereka yang tidak ragu untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada kemewahan duniawi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan tersebut, mereka dengan tulus memilih keridaan Allah dan kehidupan abadi di akhirat. Ini menunjukkan keteguhan iman dan pengorbanan mereka yang sangat mulia. Mereka bukan hanya mengorbankan harta dan kemewahan dunia, tetapi juga menunjukkan contoh pengabdian dan kesetiaan tertinggi kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusan mereka untuk memilih kehidupan akhirat sebagai tujuan utama merupakan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya mendahulukan kehidupan yang kekal dan mengabaikan godaan dunia yang bersifat sementara. Istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana kehidupan yang penuh keikhlasan, pengorbanan,
dan ketulusan dapat membawa seseorang menuju kebahagiaan yang abadi. 3. Pahala dan hukuman yang dilipat gandakan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 30-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan barang siapa di antara kamu sekalian tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang syaleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia." Ayat ini menggambarkan betapa besar keutamaan yang diberikan kepada istri-istri Nabi. Mereka yang melakukan amal kebaikan dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, yaitu 2 kali lipat dibandingkan dengan umat lainnya. Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan perbuatan keji atau melanggar perintahnya, hukuman yang diterima pun akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa kedudukan mereka yang sangat istimewa juga membawa tanggung jawab yang besar. Mereka harus selalu menjaga perilaku dan memperbaiki diri agar dapat meraih pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan diberikan ganjaran yang setimpal, terlebih bagi mereka yang memegang peranan penting dalam umat Islam. Istri-istri Nabi bukan hanya menjadi panutan dalam kebaikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kehormatan dan ketakwaan mereka. Keempat, keutamaan lebih dari wanita lain. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa istri-istri Nabi memiliki kedudukan yang sangat tinggi jika mereka menjalankan takwa kepada Allah. Keutamaan mereka tidak hanya terletak pada kedekatan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga pada tingginya kedudukan yang diberikan Allah jika mereka menjaga ketakwaan dalam hidup mereka. Mereka harus menjaga setiap perkataan dan tindakan agar tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan dalam masyarakat. Istri-istri Nabi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keharmonisan dakwah Islam dan memberikan teladan yang baik. Oleh karena itu, mereka tidak hanya dianggap sebagai wanita biasa, tetapi sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat besar. Ayat ini juga menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa ketakwaan adalah kunci utama yang membedakan kedudukan seseorang di mata Allah. Dan bagi istri-istri Nabi, takwa menjadi landasan yang mendasari segala perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, kehidupan di rumah dan menyebarkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33-34, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya peran istri-istri Nabi dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ibadah dan ketakwaan. Mereka diingatkan untuk tetap menjaga kesederhanaan dalam kehidupan, tidak tergoda oleh kemewahan atau kebiasaan jahiliyah yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Istri-istri Nabi juga diberi tanggung jawab besar untuk mengedepankan nilai-nilai spiritual di rumah mereka, menjalankan ibadah dengan serius, dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Mereka tidak hanya menjadi teladan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain, terutama dalam menyampaikan ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan mereka di rumah yang penuh dengan kesederhanaan dan kedalaman spiritual menjadi cermin bagi umat Islam dalam menciptakan rumah tangga yang penuh berkah dan kedamaian. 6. Kepemilikan khusus bagi Nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kehormatan khusus oleh Allah dalam hal kepemilikan istri dan wanita-wanita yang mendukung dakwah Islam. Ini termasuk istri-istri beliau yang telah diberikan mas kawin, serta wanita-wanita yang berhijrah bersama Nabi atau yang menawarkan diri untuk menikah dengan beliau sebagai bagian dari dakwah dan penyebaran Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berdasarkan ikatan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari tugas besar dalam menyebarkan wahyu dan mengembangkan agama Islam.
Kepemilikan khusus ini memberikan Nabi hak yang istimewa dalam memilih istri dan wanita yang turut serta dalam mendukung perjuangan dakwah beliau. Setiap pernikahan Nabi memiliki tujuan yang lebih besar, yakni untuk memperkuat persaudaraan umat Islam, memperluas pengaruh dakwah, dan memberi contoh bagi umat dalam menjaga hubungan rumah tangga yang baik dan penuh berkah. 7. Penghormatan Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penghormatan khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 51. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ayat ini menunjukkan hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur hubungan dengan istri-istrinya dengan cara yang penuh perhatian dan adil. Nabi diberikan kebebasan untuk menangguhkan hubungan dengan salah satu istri yang memungkinkan beliau untuk memberikan perhatian lebih kepada istri yang membutuhkan atau dalam kondisi tertentu. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang diberikan Allah kepada Nabi, mengingat beban dakwah yang sangat besar yang beliau pikul. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap adil, penuh kasih sayang, dan perhatian terhadap setiap istri, menciptakan harmoni dalam rumah tangga, dan menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan keluarga. Hal ini juga memberikan pelajaran bagi umat Islam untuk mengatur kehidupan rumah tangga dengan penuh keadilan, saling pengertian, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. 8. Larangan menikahi istri Nabi setelah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Larangan ini menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi terhadap istri-istri Nabi setelah beliau wafat. Istri-istri Nabi bukan hanya bagian dari keluarga beliau, tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dihormati oleh umat Islam. Larangan ini bukan hanya untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kedudukan mereka yang istimewa dalam sejarah Islam. Sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman, mereka harus dihormati dan dipelihara statusnya dengan penuh rasa hormat oleh umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati hak dan kedudukan istri-istri Nabi dalam masyarakat Muslim. 9. Perintah berhijab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Perintah ini diturunkan sebagai instruksi untuk menjaga kehormatan dan martabat wanita, khususnya istri-istri Nabi dan wanita mukmin pada umumnya. Hijab yang diwajibkan dalam ayat ini bukan hanya sebagai penutup aurat, tetapi juga simbol kesopanan, kesucian, dan identitas muslimah yang menjaga diri dari gangguan luar. Dengan mengenakan jilbab, wanita-wanita muslimah menjaga diri mereka dari pandangan yang tidak pantas dan memastikan bahwa mereka dihormati oleh masyarakat. Selain itu, perintah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dalam kehidupan sosial agar tidak terjadi fitnah atau hal-hal yang dapat merusak moral umat. 10. Kesucian dan kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Ayat ini menggambarkan hubungan antara kesucian seseorang dengan pasangan yang mereka pilih. Istri-istri Nabi, sebagai contoh wanita yang suci dan bersih, telah diberi ampunan dan balasan yang mulia oleh Allah. Mereka adalah wanita yang terjaga kehormatannya, tidak pernah terlibat dalam perbuatan keji atau tercela, dan selalu berusaha menjaga diri mereka dalam kesucian dan ketakwaan. Istri-istri Nabi adalah contoh terbaik bagi umat Islam, menunjukkan bagaimana seharusnya wanita Muslim menjaga diri mereka dari segala macam fitnah dan tuduhan yang buruk. Dengan kebersihan hati dan akhlak yang mulia, mereka mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan rezeki yang mulia. Keutamaan-keutamaan ini menegaskan posisi istimewa istri-istri Nabi dalam Islam. Mereka bukan hanya contoh dalam ketaatan dan ibadah, tetapi juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjaga kehormatan, kesucian, dan kebersihan diri. Mengikuti jejak mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan dengan Allah,
adalah langkah yang sangat berharga untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Beliau menunjukkan contoh yang sangat baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh harmoni, kesetaraan, dan saling menghormati. Berikut adalah beberapa cara Nabi memperlakukan istri-istrinya yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berbincang di malam hari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering meluangkan waktu untuk berbincang dengan istri-istrinya, terutama di malam hari. Ini merupakan cara yang sederhana namun penuh makna untuk menjaga kedekatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berbincang dengan penuh perhatian memungkinkan mereka saling berbagi perasaan, cerita, dan pengalaman, memperkuat hubungan batin antara suami dan istri. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anhu di malam hari, maka Rasulullah berbincang-bincang dengan putri Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu yang berkualitas kepada istri-istrinya, menciptakan suasana yang nyaman, penuh perhatian, dan membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. 2. Membantu pekerjaan rumah tangga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh nyata dalam hal kesetaraan dan kerjasama dalam rumah tangga. Beliau tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah tangga meskipun beliau adalah seorang pemimpin umat. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama dan suami harus berperan aktif dalam mendukung istri di rumah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, dahulu Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri harus saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa seorang suami yang baik bukan hanya memperhatikan urusan agama dan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan keluarganya. 3. Mengungkapkan cinta secara langsung. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ragu untuk mengungkapkan rasa cintanya secara langsung kepada istri-istrinya. Beliau menunjukkan betapa pentingnya mengekspresikan perasaan cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Mengungkapkan cinta bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan, perhatian, dan penghargaan terhadap pasangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi rezeki berupa rasa cinta kepada istriku." Hadis riwayat Muslim. Dengan ungkapan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa mencintai istri dengan sepenuh hati dan mengungkapkan perasaan cinta secara terbuka adalah cara yang sangat penting untuk mempererat hubungan suami istri. Ini menjadi teladan bagi kita untuk selalu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga kita. 4. Tidak pernah membenci istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan sikap penuh pengertian dan toleransi terhadap istri-istrinya, meskipun ada kekurangan atau perbedaan sikap. Beliau tidak pernah membenci istri-istrinya, bahkan ketika mereka berbuat salah atau melakukan hal yang kurang disukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk memahami dan menerima istri-istrinya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah, istrinya, jika ia membenci sebuah sikap, akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya, akhlaknya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mudah membenci pasangan kita hanya karena satu kekurangan atau kesalahan, melainkan untuk melihat sisi positifnya dan selalu berusaha untuk menerima pasangan dengan penuh kasih sayang dan pengertian. 5. Tidak pernah memukul istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan dalam menunjukkan kasih sayang tanpa kekerasan. Beliau tidak pernah memukul istrinya, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Suamiku tidak pernah memukul istrinya meskipun hanya sekali." Hadis riwayat Nasa'i. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan kelembutan, kesabaran, dan sikap penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang patut kita tiru dalam hubungan kita dengan pasangan.
6. Menghibur istrinya yang sedih. Nabi Muhammad SAW juga selalu berusaha untuk menghibur istri-istrinya yang sedang merasa sedih atau kecewa. Beliau sangat peka terhadap perasaan istri-istrinya dan selalu berusaha memberikan dukungan emosional saat mereka membutuhkannya. Suatu ketika Syafiah binti Huyai menangis karena tertinggal rombongan saat perjalanan, Rasulullah SAW datang untuk menghiburnya. Beliau mengusap air matanya dengan kedua tangannya dan berusaha menenangkan Syafiah agar berhenti menangis. Suatu saat Syafiah safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Syafiah berhenti menangis. Hadis riwayat Nasai. Peristiwa ini menunjukkan betapa pedulinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perasaan istri-istrinya. Beliau selalu berusaha untuk membuat mereka merasa nyaman dan tenang, serta tidak membiarkan mereka merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Dalam penjelasan tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Islam, baik dalam mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dalam kehidupan pribadi beliau. Mereka tidak hanya menjadi pasangan hidup, tetapi juga teman, sahabat, dan pembimbing dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan istri-istrinya, kita dapat belajar banyak tentang bagaimana cara menjaga hubungan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan saling menghormati. Beliau memberikan contoh nyata tentang bagaimana sebuah rumah tangga yang harmonis dibangun dengan kelembutan, cinta, dan sikap penuh perhatian. Mari kita jadikan teladan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber inspirasi untuk memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, serta untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan keberkahan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.